Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa menyampaikan keynote speech pada acara Road to Awards Food Agri Insight CNBC hari ini. Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan strategic vision terkait kebijakan dan strategi Badan Pangan Nasional untuk menjamin ketahanan pangan di Indonesia. Sahabat CNBC yang saya hormati, ketidakpastian situasi global, perubahan iklim yang ekstrim, serta melonjaknya harga energi dan harga pangan merupakan challenge tersendiri untuk pemenuhan ketahanan pangan saat ini dan masa depan. Food and Agriculture Organization (FAO) telah merilis status ketahanan pangan gizi dunia tahun 2023 yang memperkirakan antara 690 sampai dengan 780 juta orang di dunia mengalami kelaparan tahun 2022. Situasi ini tentunya sangat jauh dari target SDGs, yaitu Zero Hunger pada tahun 2030. Skor Global Food Security Index yang menunjukkan ketahanan pangan suatu negara menyatakan bahwa tahun 2022 Indonesia menempati ranking 63 dari 113 negara dengan skor 60,2. Aspek keberlanjutan atau sustainability meningkat cukup signifikan, sedangkan aspek ketersediaan atau availability mengalami penurunan. Sementara itu, menurut Food Security and Vulnerability Atlas atau FSVA, pada tahun 2022 terdapat 74 kabupaten kota atau 14% wilayah rentan rawan pangan dengan aspek penilaian yang meliputi ketersediaan, keterjangkauan, dan juga pemanfaatan pangan. Untuk mengatasi hal tersebut, Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan sebagai kerangka hukum untuk mencapai ketahanan pangan berdasarkan kemandirian dan kedaulatan pangan. Sudah jelas bahwa tujuan ketahanan pangan adalah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sehat, aktif, dan produktif. Selanjutnya, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang pembentukan Badan Pangan Nasional. Badan Pangan Nasional ini dibentuk untuk memperkuat upaya melalui perumusan kebijakan dan koordinasi untuk mentransformasi sistem pangan nasional, termasuk menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan juga pemanfaatan pangan yang telah kita sebutkan. Sahabat CNBC dimanapun berada, untuk menjamin ketahanan pangan Indonesia, terdapat beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional. Yang pertama, memastikan ketersediaan pangan agar dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Badan Pangan Nasional secara berkala merumuskan prognosa neraca pangan nasional. Berdasarkan prognosa pangan periode Januari sampai dengan Desember 2023, ketersediaan 12 komoditas pangan strategis diproyeksikan aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir Desember 2023. Yang kedua, kebijakan penguatan cadangan pangan pemerintah atau CPP untuk menjaga kecukupan pangan baik jumlah maupun kuantitas agar seluruh wilayah dapat tercover. Dan oleh sebab itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah. BUMN Pangan bersama Badan Pangan Nasional terus berprogres dalam penguatan CPP. Stok level masing-masing komoditas ditargetkan bisa antara 5 sampai dengan 10% dari kebutuhan nasional atau market share nasional untuk dapat intervensi harga pasar. Sebagai bahan evaluasi, tentunya kami sampaikan bahwa inflasi
menjadi salah satu tantangan bagi semua negara, termasuk Indonesia. Alhamdulillah, inflasi nasional pada bulan Oktober 2023 sebesar 2,56% year on year, dan nilai ini relatif lebih rendah daripada negara-negara lain di dunia. Kemudian, nilai tukar petani bulan Oktober menunjukkan angka 115,78%. NTP tanaman pangan bulan Oktober 114,55 atau lebih tinggi 14,08% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, Badan Pangan Nasional telah selesai untuk menyalurkan cadangan pangan pemerintah tahap pertama dalam bentuk bantuan pangan beras kepada 21,3 juta KPM, serta bantuan daging ayam dan telur ayam kepada 1,4 juta KRS keluarga risiko stunting, dan penyaluran bantuan pangan tahap 2 saat ini sudah mencapai 96,42%. Dan bantuan pangan daging ayam dan telur ayam juga sudah mencapai 90,56% yang akan diselesaikan pada November tahun 2023. Yang ketiga, kebijakan terkait stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta pengembangan sistem distribusi pangan. Badan Pangan Nasional menetapkan harga acuan pemerintah, harga eceran tertinggi, dan harga pembelian pemerintah untuk mengendalikan harga pangan di tingkat produsen dan juga konsumen. Selain itu, kami juga terus memantau fluktuasi harga pangan setiap hari untuk dapat memitigasi gejolak harga pangan dan memfasilitasi distribusi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit. Sebagai langkah antisipasi untuk berlanjutnya kenaikan harga, Badan Pangan Nasional melakukan penderasan distribusi beras SPHP. Realisasi penyaluran beras SPHP atau stabilisasi pasokan dan harga pangan sampai dengan 26 November 2023 sebesar 976.000 ton. Badan Pangan Nasional juga mendorong pemerintah daerah agar dapat meningkatkan kerjasama antar daerah atau KAD, serta optimalisasi fasilitas tol laut, kargo pesawat, dan moda angkutan lainnya guna memobilisasi produk pangan dari daerah surplus ke daerah defisit. Mobilisasi pangan dengan fasilitasi distribusi pangan hingga 25 November 2023 sudah terrealisasi sebanyak 2,21 juta kilogram. Artinya kami juga telah dan sedang terus melakukan Gerakan Pangan Murah se-Indonesia atau GPM, di mana kami berupaya menyediakan pangan dengan harga terjangkau bagi masyarakat luas. Kegiatan GPM tersebut hingga tanggal 18 November tahun 2023 telah terrealisasi di 1.463 titik, 35 provinsi di 317 kabupaten kota. Sahabat CNBC yang saya hormati, kebijakan keempat yaitu mengentaskan daerah rentan rawan pangan. Badan Pangan Nasional memberikan bantuan pangan bagi kelompok rentan untuk menjamin mereka dalam mengakses dan mengkonsumsi pangan sehat. Pada tahun 2023, melakukan penyaluran bantuan pangan, intervensi pengendalian kerawanan pangan untuk 8 provinsi pada 22 kabupaten kota di 366 desa dengan jumlah 98.600 keluarga. Selain itu, Badan Pangan Nasional juga menginisiasi gerakan edukasi dan pemberian pangan bergizi untuk siswa atau Genius berupa pemberian kudapan pangan bergizi sumber protein hewani berbahan utama telur, susu, dan sumber protein hewan lainnya yang disertai dengan edukasi pangan dan gizi dengan sasaran penerima manfaat sebesar 25.000 siswa di 10 provinsi dan 50 kabupaten kota se-Indonesia. Kebijakan yang kelima yaitu mendorong diversifikasi pangan, mengurangi limbah pangan, serta mengawasi standar dan
standar mutu dan keamanan pangan. Indonesia sebagai satu dari 4 negara dengan keanekaragaman hayati terbesar, mempunyai pangan lokal yang beraneka ragam, sehingga Badan Pangan Nasional mengedukasi masyarakat untuk menerapkan konsumsi pangan B2SA, beragam, bergizi seimbang, dan aman. Sejak dini ya tentunya, sehingga melalui gerakan B2SA Goes to School dengan sasaran 40.000 siswa pada 150 sekolah se-Indonesia. Pola makan B2SA berisikan sepertiga makanan mengandung karbohidrat, sepertiga sayuran, seperenam lauk pauk, dan seperenam buah-buahan. Selain itu, kami menghimbau masyarakat untuk senantiasa menerapkan stop boros pangan dan belanja bijak. Hal tersebut dapat mengurangi food loss and waste, stabilisasi harga pangan, dan menumbuhkan toleransi kepada masyarakat yang lebih membutuhkan tentunya. Sebagai wujud komitmen dan kehadiran pemerintah pada tahun 2022, Badan Pangan Nasional juga menginisiasi langkah nyata gerakan Selamatkan Pangan dalam upaya pencegahan dan pengurangan pangan berlebih berpotensi food waste. Piloting di Jabotabek, fasilitasi aksi penyelamatan pangan telah dilakukan melalui penyediaan mobil logistik dan juga food truck, serta upaya kolaboratif dengan para donatur pangan, serta penggiat selamatkan pangan. Badan Pangan Nasional bekerjasama dengan kementerian, lembaga terkait, serta dinas urusan pangan di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota sebagai lembaga pelaksana di tingkat daerah. Selain itu, Badan Pangan Nasional juga mempunyai kewenangan untuk menugaskan Bulog sebagai operator dalam implementasi kebijakan pangan serta dapat diperkuat oleh ID Food atau RNI dan PTPN di bawah koordinasi Menteri BUMN. Selain itu, kami juga berkolaborasi dengan beberapa stakeholders terkait untuk mengatasi berbagai tantangan ketahanan pangan, dan kita terus bekerja hand in hand dengan kementerian, lembaga, akademisi, pelaku usaha, komunitas, mahasiswa, media, dan juga organisasi internasional dari hulu hingga ke hilir. Dalam kesempatan kali ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada stakeholders BUMN Pangan, asosiasi, pelaku usaha, dan kementerian lembaga lainnya yang telah mendukung ketahanan pangan di Indonesia. Sahabat CNBC yang baik, pada akhirnya saya ingin mengingatkan bahwa keamanan pangan adalah share responsibility, sehingga pada forum yang baik ini mengajak pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, serta seluruh stakeholders di bidang pangan untuk dapat mengawal ketahanan pangan Indonesia ini, termasuk program kerja yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional. Pangan kuat, Indonesia berdaulat, petani sejahtera, pedagang untung, konsumen tersenyum. Sekian, terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.